Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah filsafat ya, dari tokoh-tokoh wae, nggak usah. Tokoh-tokoh filsafat mulai dari zaman bahla di Yunani kuno sampai nanti di Yunani kuno terus zaman kuno, zaman pertengahan, zaman modern. Jadi periode atau pembagian filsafat itu berapa ya? Klasik, pertengahan, modern, postmodern. Coba ditulis ya. Filsafat Yunani. Mungkin Yunani itu istrinya kali ya. Suaminya Pak Nani atau Kang Nani. Bicara filsafat, kita tidak bisa melepaskan dari itu tadi, Yunani kuno. Yunani kuno itu ada dua kota yang terkenal waktu itu kan, Athena dan Romawi. Di Athena itu terkenal apa istilahnya, kasusastraan ya, tulisan-tulisan pemikir-pemikir, orang-orang pinter. Sementara di Romawi itu terkenal politikus, pendekar-pendekar, orang yang ahli tarung perang. Makanya nanti di endingnya Athena itu diserang Romawi endingnya. Tapi sebelum Athena diserang Romawi, di Athena itu sudah muncul banyak orang-orang pinter waktu itu. Ya Yunani kuno, makanya dikenal. Ini sebelum Masehi. Ya sebelum Nabi Muhammad lahir lah. Kurang lebihnya 500-an sampai 100-an sebelum Masehi. Ada tokoh-tokoh misalnya, mungkin yang pernah kalian dengar Pitagoras. Pitagoras pernah dengar ya? Pitagoras, ada yang namanya Zeno, ada yang namanya Anaxagoras, Anaximenes, Anaximander. Anaknya siapa ya? Namanya begitu. Terus ada lagi siapa ya? Zeno, Anaxagoras, Anaximenes, Anaximander. Terus yang terkenal ini ada 3 tokoh kayak yang terkenal di Yunani kuno. Yang terkenal itu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates, Plato, ini tiga orang ini. Socrates guru paling pertamanya, gurunya. Plato muridnya Socrates, Aristoteles muridnya Plato. Itu 3. Setelah itu di luar 3 orang itu juga masih banyak. Ada Plotinus, muridnya Plato juga Plotinus namanya. Ada aliran Stoa, pernah dengar kan Stoa ya? Stoikisme pernah dengar nggak? Ada nanti setelah Aristoteles itu nanti Yunani, Athena diserang oleh Romawi, oleh Raja Alexander Agung itu, Alexander the Great. Kemudian Raja Alexander itu belajar filsafat juga, filsafatnya Aristoteles. Yang seiring berjalannya waktu, Raja Alexander itu menjajah negeri lain sampai di Mesir, Irak, sampai konon sampai India. Raja Alexander itu membawa filsafat sampai ke sana. Ada tadi apa? Pitagoras, gimana tulisannya ya? Ntar browsing Pitagoras. Ada anak Sogoras,
ada Anaximenes. Anaknya Menes, Anaximenes. Ada Anaximandes. Ada apa lagi ya? Anaximenes, anak Pythagoras. Ada Zeno. Ada Thales. Yang terkenal tiga ini, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Ada Plotinus, ada siapa lagi ya? Mau sebanyak sebetulnya. Paling ya setidaknya 3 orang ini kalian pernah browsing lah ya. Nanti kita browsing bersama. Ini zaman Yunani kuno, terus era abad pertengahan. Inilah zaman pertengahan. Jadi zaman Yunani kuno ini sebelum Masehi. Yang B zaman pertengahan. Ini dikenal dengan zamannya filsafat Islam. Nanti ada tokoh Al-Kindi. Ada Al-Farabi. Ada Al-Khwarizmi, ada Ibnu Sina. Oh di Balang ada ya? Ada ya. Pakai S ya, bukan pakai Z. Ibnu Sina. Kalau pakai Z jadi anak haram. Ya iya pakai S. Ada Ibnu Sina, Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Ada Ibnu Rushd, Suhrawardi. Ada Mulla Sadra, Mulla Sadra. Itu bahasa Iran itu, Mulla Sadra, nggak tahu pengejaannya yang benar gimana. Ya karena dia di akhir hayatnya meninggalnya dibunuh gitu. Karena ada Suhrawardi yang lain, ada satu lagi tapi jadi dia yang meninggalnya dibunuh. Jadi makanya Al-Maktul. Ini yang dikenal filsuf Muslim. Atau filsafat Islam ya. Di barat zaman pertengahan itu ada namanya, itu orang-orang gereja. Jadi zaman pertengahan itu terkenalnya filsafatnya itu nanti pembela agama, filsafat yang membela agama. Di dunia Islam yo filsafnya filsuf Muslim, mereka membela agama Islam. Di baratnya di mana ya, di Inggris, di Eropa lah ya, Inggris, Prancis, Jerman,
di Inggris, terutama di Inggris, Itali, itu ada filsuf-filsuf Kristen, Katolik waktu itu, belum ada Kristen. Itu ada Thomas Aquinas, ada siapa lagi ya? Bawa HP semua nggak? Online semua nggak? Sini nggak ada router wifi-nya sih ya, jadi kalau di gazebo 4 masih bisa. Jadi kamu browsing ini, terus pokoknya ada Pitagoras, Anaxagoras, Anaximenes, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. Gini baik. Kamu browsing Plotinus, kamu Aristoteles, Plato, Socrates. Iya, Plato, Socrates, terus Thales, Zeno gitu ya. Pokoknya itu ya. Iya, Thales. Kamu pokoknya terserah, tinggal milih. Pitagoras boleh Pitagoras atau apa? Socrates, 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 Plotinus, terus Aristoteles, Plato, Socrates, Thales. Iya, kamu Thales. Iya, kamu Zeno ya boleh, Zeno apa? Ya, browsing ya. Kenapa? Ini kamu ini. Iya. Gini baik. Zeno, filsafat Yunani kuno gitu. Kata kuncinya itu. Iya, biodata. Terus yang cewek, kamu nyari ini. Kamu browsing Al-Kindi, Al-Farabi. Iya, Al-Khawarizmi. Iya, satu-satu lah. Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Suhrawardi. Ya, nanti yang belakang bentar. Fat. Ntar masih banyak, santai wae. Ntar kebagian. Nyantai wae. Ini ada Agustinus, Thomas Aquinas, Bonaventura, ada Anselmus, Agustinus, Boetius. Coba dibacakan. Dibacakan kok. Ya. Adalah filsuf Platonis Yunani yang lahir dan dibesarkan di Mesir Romawi. Plotinus dianggap oleh para sarjana modern sebagai pendiri Neoplatonisme. Ya, terus. Gurunya adalah filsuf otoriter yang termasuk dalam tradisi Platonis. Para sejarawan abad ke-19 menciptakan istilah
Neoplatonisme untuk merujuk kepada Platonis dan filsafatnya. Oke. Plotinus dilahirkan sekitar tahun 204 atau 205 Masehi. Oh sudah pas saya ya itu ya. Oke, lanjut. Kemudian meninggal di tahun 270. Oke, cukup. Pokok pemikirannya ada nggak? Coba ke bawah, pokok pikiran. Plotinus itu dikenal pendiri Neoplatonis ya. Aliran filsafat namanya Neoplatonis. Neoplatonis. Ini Plato sih, Neoplato. Plato yang Neoplato. Ada nggak pokok pikirannya? Ketemu nggak? Nggak ada ya? Ya udah nyate baik. Dah, geser. Kamu ya? Aristoteles coba browsing bacakan. Berapa? 384 sebelum Masehi ya. Oh iya benar. Sebelum Masehi. Terus pokok pikirannya apa saja coba? Pokok pemikiran. Iya. Pemikiran filsafat abstraksi. Aristoteles meyakini bahwa abstraksi menjadi pembentuk kategori yang dapat diterapkan ke objek pemikiran. Dah, terus lanjut metode filsafat itu. Pertama metode induktif dan yang kedua adalah metode deduktif. Ya, lanjut dilewati baik intinya sih. Pemikiran sains, pemikiran alam, Aristoteles menjadi teoritis dalam tugasan pengumpulan dan klasifikasi spesies biologi. Ya, lanjut. Retorika, Dilewat apa jenenge? Di skip, lanjut pemikiran yang lain. Humaniora, manusia, Aristoteles menganggap manusia sebagai makhluk sosial. Oke. Cukup. Nah, Aristoteles ini yang terkenal apa? Dia yang mau apa namanya? Itu tadi apa? Induksi ya. Induksi, logika. Dia yang terkenal yang merumuskan logika, Aristoteles ini. Logik. Terus yang Plato sama Plato. Ya. Dari sekitar masa sebelum Masehi. Ya. Sebentar. 400 27 sebelum Masehi. Iya kan. Padahal Masehi itu kan ditandai dengan lahirnya Nabi Isa kan. Berarti itu 400 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Berarti kan jauh sebelum Nabi Muhammad ada. 479 ya, 7 berapa? 27. Lanjut dibacakan pokok pikirannya apa? Pokok pemikiran baik langsung. Ya ke bawah. Masa nggak ada lah. Di Wikipedia biasanya lebih itu. Pemikiran Plato. Dari apa? Ide, iya. Jadi jadi ide yang dimaksud
Plato itu bukan ide sebagaimana yang kita pahami ya. Makanya saya lebih suka menyebutnya idea pakai ejaan Inggrisnya apa? Pakai tulisan Inggrisnya idea gitu. Jadi idea ini sebuah apa ya? Alam yang entah di mana gitu. Ya kalau dalam Islam loh mahfud gitulah atau surga gitu. Jadi alam idea itu merupakan prototip dari alam semesta. Cikal atau gambaran apa sih? Prototip, tahu prototipnya? Tahu prototip nggak ya? Aduh. Prototip apa ya? Jadi di Plato nanti dunia ini tidak ideal, yang ideal itu alam idea itu. Ya kalau di Islam surga itu ya. Dunia ini fana, rusak, penuh penderitaan, beginilah cinta deritanya tiada akhir gitu. Itu dunia. Sementara yang abadi, yang enak, yang sejati itu di surga gitu kan. Nah di Plato itu seperti itu, mirip itu. Yang dimaksud alam idea itu seperti itu. Jadi alam yang entah di mana, alam sejati. Itu alam ideanya Plato, pemikiran tentang Plato itu. Makanya di Plato nanti dikenalnya alirannya para pengikut Plato nanti dikenal dengan aliran idealisme. Kalian pernah mendengar kata idealisme kan? Iya nggak? Pernah kan? Tapi pasti pemahamannya beda dengan yang di filsafat. Iya kan? Mesti ya. Kalau idealisme yang di Plato ini, ya memang idealisme awalnya dari sana, dari istilah itu. Kemudian mengalami penyempitan makna. Jadi kalau orang yang idealisme menurutmu apa? Orang yang apa ya? Ideal ngotot gitu kan, orang yang itu orang-orang idealis gitu, orang-orang yang teguh berpegangan pada prinsipnya itu kan orang idealis kalau dalam pemahaman umum loh ya, dalam pemahaman. Tapi kalau idealisme di Plato itu beda, itu alam yang di luar sana, alam sejati, alam yang tidak pernah rusak. Sementara Aristoteles tadi nanti kebalikannya ideal. Jadi kalau di Plato kan yang ideal itu alam yang di atas sana atau yang entah di mana itu tadi. Sementara dunia rusak, fana. Tapi kalau di Aristoteles nanti beda kebalikannya. Yang sejati itu yang dunia. Yang real itu yang di dunia ini. Jadi istilahnya nanti realisme. Selain dikenal karena logikanya, Aristoteles juga para pengikutnya dikenal alirannya real. Iya. Real itu mata uang kan? Iya kan? Realisme. Tuh. Ya cukup, nggak usah banyak-banyak dulu. Ini hanya pengenalan saja ya. Nanti kalian browsing sendiri. Kalau penasaran maksudnya. Terus Socrates mana tadi? Ya coba dibacakan. Ya. Ya. Pemikirannya. Lanjut ke pokok-pokok pemikiran. Manusia adalah setan. Apa? Center. Ya, terus center pusat maksudnya bukan center kayak gini kan? Hakikat kehidupan manusia. Kewajiban adalah pengetahuan. Ya. Perawatan jiwa adalah kewajiban manusia. Oke, cukup. Jadi Socrates ini termasuk atau dia dikenal sebagai bapaknya para filsuf.
Ya. Mbah Sokrates ini mbahnya para filsuf. Kita mengenal Sokrates itu dari tulisan-tulisannya Plato, Aristoteles, dari tulisannya Plato. Lalu Mbah Sokrates nggak pernah menulis buku. Tapi menurut cerita Sokrates ini hobinya dia nongkrong di alun-alun Athena. Jadi Sokrates ini kan di rumah istrinya galak, akhirnya kan dia nggak betah di rumah, akhirnya dia hobinya nongkrong di alun-alun. Iya memang, iya alun-alun Athena. Ya mungkin kalau sekarang yang ngopi-ngopi dopok-dopok kayak. Jadi kepada orang-orang yang ada di Athena itu, anak-anak muda terutama, dia meracuni virus-virus filsafat. Waktu itu modelnya pakai dialektik, kayak diskusi. Ya kayak kemarin yang kamu tanyakan, apa itu kebenaran? Kebenaran itu bagaimana? Keadilan itu seperti apa? Sampai kemudian banyak anak muda yang terjangkit virus itu, virus-virus filsafat. Dan Sokrates karena kan ketahuan pemerintah waktu itu, pemerintah gerah juga gitu. Pemerintah gerah karena anak muda itu protesan terhadap pemerintah, kritis gitu. Iya, akhirnya Sokrates ini dituduh sebagai penyebar ajaran sesat. Dia di penjara terus di akhir hayatnya dia disuruh memilih mau dibunuh atau minum racun. Akhirnya dia minum racun, matinya minum racun. Seperti itu. Jadi dia dikenal sebagai mbahnya para filsuf. Muridnya terkenal itu Plato, Aristoteles itu terkenal. Ya, terus siapa lagi? Talos ya? Talos apa coba? Talos dari Miletus, seorang filsuf yang mengawali sejarah filsuf Barat pada abad ke-6. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai secara berpikir mitologis dengan menjelaskan sesuatu. Ya, ide-ide pemikirannya apa coba? Pemikirannya air sebagai prinsip utama. Ya, Terus menjelaskan rasional atas alam, prinsip keabadian materi, Ya. geometri, sains, praktis, prediksi, dan materi kayak gitu. oke. Nggak usah banyak-banyak, ntar pusing ya. Thales. Jadi zamannya Thales, Zeno, Anaximenes, Anaximander itu zamannya para filsuf itu membahas alam. Jadi alam semesta ini berasal dari mana? Alam semesta itu intinya apa? Sejatinya dari mana? Nah makanya Thales, menurut pendapatnya Thales, alam semesta itu dari air, tercipta dari air gitu. Makanya Thales ya teles itu tadi kan, air gitu ya. Teles. Tuh. Terus Zeno, yang Zeno siapa Zeno? Coba Zeno gimana dibacakan? Yunani Sokrates, dia adalah murid Parmenides dan salah seorang fanatik lahir di Elea. Zeno membela kepercayaan instrukturnya pada monisme. Ya. Gagasan bahwa hanya ada satu entitas tunggal yang menyusun seluruh realitas. Ya. Ia menolak keberadaan ruang, waktu, dan gerak. Untuk membantah konsep-konsep ini, ia mengembangkan serangkaian paradok untuk menunjukkan mengapa konsep-konsep tersebut tidak mungkin. Oke. Cukup. Ya, Zeno tahun berapa tadi lahirnya? Di atas biasanya. 490 sebelum Masehi Zeno ya. Ini Zeno ini termasuk filsuf yang tidak mudah dipahami.
pemikirannya tidak mudah dipahami. Dia menolak gerak, menolak apa tadi apa baik? Menolak gerak, menolak pernah dengar ini kan yang kura-kura waktu itu Achilles ya, kura-kura balapan dengan Achilles, pernah dengar kan istilah itu? Ini kura-kura ya, kalau dalam cerita yang lebih familiar ya kura-kura balapan dengan kancil, pernah dengar itu kan? Itu berawal mulai dari ceritanya Zeno itu, paradoknya diciptakan Zeno itu, Mbah Zeno. Waktu itu Achilles karo apa ya? Achilles vs kura-kura kayaknya balapannya gitu. Jadi menurut Zeno itu yang menang tetap kura-kuranya gitu. Semuanya jelimet banget Zeno itu. Udahlah kapan-kapan kalau ada waktu longgar belajar tentang Zeno. Aduh, memusingkan. Sudah ya, cukup. Sekarang tinggal yang ini. Itu tadi sekilas tentang filsafat di era Yunani seperti itu. Membahas tentang alam semesta. Membahas tentang prinsip atau alam semesta ini berasal dari mana. Membahas tentang yang sejati itu yang dunia atau yang idea itu. Itu di Socrates dan di Aristoteles dan Plato. Nanti Plotinus ajarannya nanti arahnya ke sini, ikut-ikutin Plotinus. Tapi dengan pemaparan yang beda sehingga disebut Neo-Platonis. Oke, lanjut sekarang yang Al-Kindi siapa? Ya, coba dibacakan, Pak. Al-Kindi sering disebut sebagai filsuf Arab pertama, adalah seorang filsuf penemuan pesawat dan ilmuwan yang memiliki kaidah dan kewenangan 801 Masehi. Berapa? 801 Masehi. Iya. Dia dikenal sebagai salah satu Bentar. Nabi Muhammad kan 700 berapa? 723 Masehi ya kalau nggak salah. Berarti 100 tahun setelah ya, jadi antara kelahiran Nabi Muhammad 100 tahun lah ya selisihnya. Oke, lanjut Mbak. dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam pergerakan filsafat Islam dan memiliki peran besar dalam pengembangan pemikiran ilmiah di dunia Islam dan Eropa. Ya. Pokok-pokok pemikirannya Berikut adalah pemikiran Al-Kindi, integrasi filsafat dan agama, ya, terus konsep substansi, logika, sains dan matematika dan etika. ya ada lagi nggak? Kontribusi Iya Pak, udah. Di Al-Kindi itu nanti lebih ke mereka, beliau orang yang mengenalkan filsafat di dunia Arab ya, dunia Islam. Jadi belum ada hal-hal yang baru atau greget di Al-Kindi. Jadi, tapi beliau orang yang memperkenalkan, dia dikenal sebagai guru yang memperkenalkan filsafat di dunia Islam di Damaskus waktu itu, di Irak. Waktu itu masih eranya Bani Umayyah ya. Dari Al-Farabi, Mbak. Iya, Pak, Al-Farabi yang mana? Al-Farabi dibacakan, Mbak. Al-Farabi juga dikenal sebagai Al-Farabius di Barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan polimet yang terkenal pada masa keemasan Islam. Ya. Dia lahir pada tahun 872 Masehi di Farab, sekarang Kazakhstan, Ya. dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam pengembangan awal filsafat Islam. Ya. Kontribusi Pokok pemikirannya Mbak lanjut dilewat juga. Pemikiran Al-Farabi: 1 ada filsafat logik, 2 logika, 3 metafisika, 4 Iya. teori pengetahuan, 5 teori musik, 6 etika, 7 hubungan agama dan filsafat. Iya, sama dengan Al-Kindi tadi di agama dan hubungan agama dan filsafat. Karena waktu itu kan, ya karena filsafat kan gini, Islam ini kan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad kan membawa Al-Quran. Al-Quran itu wahyu. Sementara filsafat kan ilmu akal.
ilmu yang murni menggunakan akal. Nah itu ada pertarungan. Jadi ada pro kontra waktu itu. Ada pihak yang pro filsafat, ada pihak yang pro agama, atau sebaliknya melarang filsafat. Kayak gitu waktu itu ada perdebatan sengit waktu itu, ada perdebatan ramai antara filsafat ini berguna enggak, filsafat ini bermanfaat enggak, gitu. Sesuatu yang baru kan filsafat. Filsafat ini akan merusak agama enggak, waktu itu ada perdebatan, sehingga itu tadi di Al-Kindi Al-Farabi muncul apa tadi istilahnya, hubungan antara atau sinergi. Iya, hubungan. Bagaimana sih hubungan antara agama dan filsafat? Ada detailnya nggak, hubungannya gimana? Keterangannya ada keterangan detailnya nggak? Salah satu pemikiran penting Al-Farabi dalam tentang hubungan antara agama dan filsafat, ia berpendapat bahwa filsafat dan agama tidak bertentangan, melainkan dua jalan yang berbeda menuju kebenaran yang sama. Ya, intinya itu. Menurut Al-Farabi, agama dan filsafat itu dua hal yang apa tadi Mbak? Berbeda tapi memiliki tujuan yang sama. Beda tapi tujuannya sama. Itu sebetulnya yaitu tadi Al-Kindi Al-Farabi karena hidup di era filsafat baru masuk di dunia Islam, terus banyak yang antipati atau alergi. Banyak yang alergi, banyak yang menentang, sehingga dia punya kewajiban untuk meluruskan pendapat orang atau menerjemahkan itu tadi ya, hubungan antara filsafat dan agama itu seperti apa. Ternyata kan saling melengkapi. Jadi kalau kita belajar agama toh tanpa belajar filsafat, ya nanti kita dogmatis. Apa ya dogmatis itu apa ya? Pernah dengar istilah dogmatis Pak? Dogmatis itu. Ya semuanya kita kacamata kuda gitulah. Pokoknya kiainya bilang haram ya haram. Kita nggak pernah berpikir gitu. Apa ya? Dogmatis itu taklid. Pernah dengar taklid ya? Saya nggak pernah dengar. Ya. Bahasa yang paling mudah ya apa ya? Ikut-ikutan Mbak. Tahu taklid nggak? Pernah dengar istilah taklid nggak? Iya. Jadi kalau kita belajar ya itu saya melanjutkan itu tadi ya yang Al-Farabi Al-Kindi. Jadi agama dan filsafat itu saling melengkapi antara keduanya. Meskipun berbeda, tujuannya sama, kan? Jadi makanya perlu mempelajari filsafat karena itu tadi. Udahlah, nggak usah dilanjutkan ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Siapa tadi Mbak? Al-Khwarizmi ada nggak? Ya coba. Al-Khwarizmi menurut asli Muhammad Musa Al-Khwarizmi yang merupakan seorang pria kelahiran Bukhara serta bertempat hidup di Tawarus yang saat ini merupakan daerah Kufa. Beliau wafat di Baghdad pada sekitar tahun 850 Masehi. Baghdad dia meninggalnya. Al-Khwarizmi adalah seorang yang ahli pada bidang astronomi, astrologi, geografi, serta utamanya ialah bidang matematika. Ya. Oh dia nggak dikenal filsufnya ya, malah ilmuwannya ya. Oh berarti saya salah menyebut itu. Al-Khwarizmi. Ada lagi sih sebetulnya siapa ya yang etika itu. Ya udah lewat. Terus Ibnu Sina Mbak. Ibnu Sina atau dikenal sebagai Ibnu Sina Mbak. Ibnu Sina. Lanjut. Sina Ya. dikenal sebagai Avicenna dalam tradisi barat adalah seorang filsuf, ilmuwan dan dokter muslim yang lahir pada tahun 980 Masehi di Keduvoro, sekarang Uzbekistan. Ya. Terus lanjut di pikiran-pikirannya. Pokok pikiran Ibnu Sina. Di bawah biasanya. Ada teori hujah dan pengetahuan, Ya, terus metafisika,
Terus kedokteran, psikologi dan jiwa, dan filsafat dan agama. masih sama ya, ada hubungan filsafat dan agama. Oke. Ibnu Sina, dia lebih dikenal dokternya, tapi juga filsuf. Terus Al Ghazali, Mbak, ini dibacakan. Al-Ghazali atau nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 di sebuah kota di wilayah Khorasan Persia, sekarang Iran. Ya. Beliau adalah seorang teolog, filsuf, ahli hukum, dan mistikus muslim yang terkenal di Persia. Ia Mistikus ya, mistikus itu ahli tasawuf. Terus lanjut di pokok pemikiran, Mbak, biar cepet dilewati, Mbak. Lanjut di pokok pemikiran Al Ghazali. kritis terhadap filsafat, Terus integrasi antara akal dan wahyu, ya, konsep tasawuf, ya, etika dan moralitas, Iya. pentingnya pendidikan dan pengetahuan, Iya. krisis spiritual dan pencarian kebenaran, Iya. konsep kehidupan akhirat. ya. Kalau ya kan tadi kalau di Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina kan hubungan antara agama dan filsafat. Kalau di Imam Ghazali sudah bicara apa tadi, akal dan wahyu kan? Iya. Itu sudah lebih tajam lagi. Jadi perdebatan antara itu tadi, awal mula filsafat datang di dunia Islam itu perdebatannya sengit. Awal mulanya itu tadi ada orang yang syirik, ada orang yang alergi, kemudian jadi perdebatan panjang. Di eranya Imam Al-Ghazali sudah perdebatannya sudah bukan agama dan filsafat, tapi akal dan wahyu. Akal itu mewakili filsafat dan ilmu pengetahuan yang lain. Wahyu itu mewakili agama. Itu tadi kan, akal dan wahyu. Awal mulanya dari waktu itu, zamannya Al-Kindi itu. Di Al-Ghazali sudah perdebatannya akal dan wahyu. Coba yang Ibnu Rus ya, Pak? Coba dibacakan. Dia adalah seorang filsuf dokter dan ahli hukum asal Spanyol yang hidup pada abad ke-12. Ya. Dia terkenal karena komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles dan usahanya untuk menyelaraskan pemikiran Aristotelian dengan ajaran Islam. Ibnu Rushd menekankan pentingnya akal dan rasio dalam memahami agama serta berargumen bahwa tidak ada konflik antara filsafat dan iman. Ya. Karyanya sangat berpengaruh di Eropa, terutama selama Renaissance dan Ya. dianggap sebagai jembatan antara tradisi pemikiran Yunani dan pemikiran Barat. Ya. Karyanya antara lain komentar terhadap Aristoteles, Tahafut, Al-Tahafut, Ya. Lanjut ke pokok pemikirannya, Mbak. pemikiran Ibnu Rushd, satu filsafat dan akal, Ya. dua hubungan antara filsafat dan agama, Ya. tiga teori pengetahuan, Mm-mm. empat kritik terhadap filsuf sebelumnya, Ya. lima politik dan etika. Ya, oke. Di Imam Ghazali dan Ibnu Rus ini ada hal yang terkenal. Itu tadi. Imam Ghazali ini menulis satu buku filsafat, temanya filsafat, judulnya Tahafutul Falasifah. Tahafutul Falasifah. Gimana tulisannya ya? Tahafut al-fala Tahafutul Falasifah. Jadi bahasa Indonesia rancunya utawa blundernya filsafat kayak gitu kan. Itu Al-Ghazali nulis buku itu, blundernya filsafat. Kemudian Ibnu Rus ini mengkritik bukunya Al-Ghazali dengan judul blundernya kitab blunder. Tahafut.
tahafutut tahafut. Ngerti maksudnya ya? Jadi Imam Ghazali bukunya judulnya Tahafutul Falasifah. Itu Imam Ghazali itu mengkritik filsafat. Maksudnya filsafatnya Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina itu ya, orang-orang itu. Sampai filsafat Yunani para pendahulunya. Nah, menurut Ibnu Rus, kritiknya Imam Ghazali itu kurang fair gitu. Jadi dia mengkritik balik Al-Ghazali lewat kitab Tahafutut Tahafut. Maksud nggak? Maksud ya? Jadi kalau zaman sekarang perang sosmed gitu loh, apa sih, perang komen. Gimana sih? Jadi kamu bikin status, kamu komentar gitu kan? Iya, komen lagi gitu kan? Iya, medsos itu. Kalau sekarang kan medsos ya. Kalau dulu belum ada medsos, pokoknya buku. Iya. Surat-suratan. Tapi secara fisik tadi kan Imam Ghazali sama Ibnu Rus itu nggak pernah ketemu. Karena begitu Ibnu Rus baru lahir, Imam Ghazali sudah wafat. Hanya dia melanjutkan kritik terhadap Tahafutul Falasifah. Jadi tapi ini terkenal. Tahafutul Falasifah dan tahafut ini terkenal. Jadi selama ini kita mengenali Imam Ghazali kan dari buku-buku Ihya gitu kan, apalagi Bidayatul Hidayah apa ya? Ya kan buku-buku itu kan menyikap. Jadi Imam Ghazali itu menulis buku filsafat juga, Tahafutul Falasifah dan Al-Muqitnab Bolal. Itu. Terus Ibnu Rus mengkritiknya. Oke, lanjut yang siapa tadi? Suhrawardi siapa? Apa Pak? Coba dibacakan. Bentar Mbak. Tasawuf ya. Ya. Oke, cukup. Suhrawardi, kalau Suhrawardi sudah menggabungkan antara filsafat dan tasawuf. Kan filsafat itu dilemanya begitu, masuk dunia Islam berawal dari disalahartikan, disalahpahami, kemudian ada orang yang bisa mempertemukan filsafat dan agama, filsafat dan akal dan wahyu. Nah, di Suhrawardi ini sudah menggabungkan antara filsafat dan tasawuf. Coba Mula Sadra apa lanjutannya? Ketemu nggak? Mula Sadra atau Sadra Al-Qur'an Muhammad Al-Qur'ani Ya. adalah seorang filsuf dan teolog Islam Turki yang hidup pada abad ke-9. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam tradisi filsafat Islam dan merupakan pendiri aliran filsafat yang disebut transcendent teosofi atau filsafat transcendental. Mula Sadra mengembangkan pemikiran tentang eksistensi, substansi, dan realitas, serta menggabungkan unsur-unsur pemikiran Aristotelian, Neoplatonik, dan tasawuf. Oke, cukup. Cukup Pak. Jadi di Suhrawardi dan Mula Sadra ini sudah menggabungkan antara filsafat dan tasawuf. Intinya kata kuncinya itu. Dan puncaknya di Mula Sadra itu. Itu berat itu bukunya. Mula Sadra itu berat itu.
jelimet pisan, oi. Terus ada yang Thomas Aquinas, Mbak, coba. Santo Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225. Dia adalah seorang pakar Dominikal Italia, imam Katolik dan penjaga gereja. Dia adalah seorang penulis teolog dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolastisisme. Oke. Lanjut ke ini pokok-pokok pemikiran. Pemikirannya berikut adalah beberapa pemikirannya. Satu, keberadaan Tuhan. Ya. Dua, Tuhan sebagai sebab efisien utama. Ya. Tiga, jiwa. Empat, hukum. Lima, kebajikan. Enam, negara. Hukum positif. Dan delapan, kebaikan. Oke. Nggak usah dibahas lebih lanjut lah, itu sudah Katolik banget, saya juga nggak begitu paham. Lanjut di siapa? Bonaventura, Mbak. Santo Bonaventura adalah seorang uskup kardinal dan berpujangga gereja di dalam sejarah gereja Katolik Roma. Bonaventura terlahir dengan nama Giovanni di Fidenza pada tahun 1221. 21 ya. Coba lanjut ke pokok pemikiran. Tingkat pertama adalah pengetahuan partikular individual dan diperlukan indera fisik untuk merasakan pengalaman tertentu dari pengetahuan ini. Ya. Tingkat kedua adalah pengetahuan yang universal, ide, dan semua yang diperoleh manusia dari refleksi dirinya sendiri. Oke. Ya. Tingkat ketiga adalah pemahaman tentang hal superior yang terjadi pada diri manusia sendiri, yaitu Tuhan, di mana pemahaman tersebut hanya akan diperoleh melalui mata kontemplasi. Ya. Coba Anselmus, Mbak. Saya Agustin. Oh, gitu. Itu Anselmus. Siapa yang Anselmus? Coba dibacakan, Mbak. Anselmus adalah filsuf dan teolog Kristen yang hidup pada abad ke-11. Dia dikenal karena argumen ontologisnya yang terkenal. Sebuah upaya untuk membuktikan keberadaan Tuhan melalui pemikiran semata. Ya. Apa pemikirannya apa, Mbak? Yang satu, argumen ontologis, Ya. keharusan eksistensi Tuhan. Iya. Udah. Sudah. Ya, pokoknya kalau bagi orang-orang yang ingin ingin membuktikan Tuhan dengan pikiran, ya baca bukunya Anselmus. Itu jika ada orang yang penasaran tentang Tuhan, kok di pikiran saya nggak masuk ya, itu baca tulisannya Anselmus. Dia sudah membahas duluan. Terus udah ya, ini tak hapus ya, kita lanjut ke filsafat modern. Ini beberapa tulisannya sudah penuh, saya hapus. Sudah ditulis, udah ya. Filsafat modern. Oh, jam 2.12 ya, sudah hampir setengah 3. Yang C, filsafat modern. Itu tokohnya ada siapa ya? Ada John Locke, ada ini juga banyak, John Locke, ada John Locke ada
sekularan. Ada Hegel, ada Fichte, ada Schelling. Schelling gimana tulisannya ya? Ini orang Jerman ya? Lupa saya. Mungkin kayak gini, Schelling, John Locke, siapa lagi ya? Schelling, ada Hegel, ada Karl Marx. Ini tokoh-tokoh yang melanjutkan pemikirannya Plato, idealis. Fichte, Schelling, Hegel, Karl Marx, ada Schopenhauer, Schopenhauer, Thomas Hobbes ada ya, Thomas Hobbes. Siapa lagi? Stuart Mill ya, John Stuart Mill. Lah, angel. Mill. Stuart Mill. Siapa lagi? Bentham. Terus siapa lagi? Ya, terus Rousseau, J.J. Rousseau, itu filsafat politik. J.J. Rousseau ya, tulisannya gimana ya? Rousseau. Double S nggak? Terus ada yang Trias Politika, siapa itu? Pernah dengar Trias Politika nggak? Siapa? Gitu. Siapa lagi lanjutannya? Siapa lagi? Ya, Angel. Ini zamannya Karl Marx. Ini Friedrich Engels ini teman sohibnya Karl Marx. Siapa lagi? Siapa lagi? Banyak banget kan, mukanya sampai puyeng itu menyebutnya. Saking banyaknya. Hegel, Fichte, Schelling, Karl Marx, Schopenhauer, Stuart Mill, J.J. Rousseau. Siapa lagi ya? Immanuel Kant, jangan dilupakan. Ini tokoh kunci di filsafat modern itu ini, Immanuel Kant. Arthur Schopenhauer. Sudah tadi. Sudah ditulis. Berkeley ya. Siapa lagi? David. Terus siapa lagi? Ya, Soren Kierkegaard. Ya, Immanuel Kant ada nggak? Ya, Immanuel Kant itu bukan idealisme, tapi dia ada aliran sendiri. Idealisme versi baru sih, kritisisme. Immanuel Kant. Terus siapa lagi?
Filsafat positif itu siapa ya? Agustinus. August Comte, August Comte. Auguste Comte apa ya? Tulisannya gimana ya? Auguste Comte kayaknya apa ya? John Locke, Thomas Hobbes, Cartesius, René Descartes. René Descartes belum ini di sini. René Descartes, René Descartes di sini kayaknya. Masih sejaman dengan John Locke. Ini tokoh-tokoh kunci di filsafat modern. Auguste Comte, Heidegger, dan masih banyak untuk besok ya. Heidegger, Martin Heidegger, Immanuel Kant, Auguste Comte, ada tadi Søren Kierkegaard. Nanti habis filsafat ada pada filsafat postmodern. Itu tadi sekilas tentang perjalanan filsafat dan tokoh-tokohnya seperti itu. Dari mulai di dunia klasik atau dunia Yunani kuno sampai zaman pertengahan, kemudian zaman modern. Masih ada waktu berapa menit sih, Mbak? 14 menit ya. Udah istirahat lah ya. Iya, Pak. Jadi saya kurang lebih begitu. Adik-adik apa saudara-saudara ya, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Terima kasih. Apa ya? Oh ya, untuk besok yang tadi yang belum ya, yang belakang ya. Tadi pokoknya tinggal diurutkan John Locke, Hobbes, Descartes, Hegel, Fichte, Schelling gitu. Catatannya mesti sudah dicatat kan? Ya untuk minggu besok. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.